Shalom teman-teman terkasih, selamat pagi. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita siapkan, kita satukan hati kita pada pagi hari ini dengan doa pembukaan untuk membuka saat teduh pada pagi hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa di surga. Kami mengucapkan syukur Bapa. Kami berterima kasih atas kasih setiamu, atas kasih sayangmu dalam hidup kami. Kau sudah setia menjagai kami. Kau sudah setia menemani kami sepanjang kami istirahat tadi malam ya Bapa. Sehingga pada pagi hari ini, Engkau memanggil kami, Engkau memampukan kami untuk bersekutu bersama Bapa, bersama teman-teman terkasih saat ini, untuk memuji memuliakan nama-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Allah Bapa di surga, layakkanlah kami Bapa, bersihkanlah kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, sehingga Engkau melayakkan kami untuk mendekati ruang Maha Kudus, untuk masuk ruang Maha Kudus. Allah Bapa di surga, pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk teman-teman yang saat ini akan bertugas Bapa. Kiranya Engkau mengurapi mereka satu persatu Bapa. Bapa, kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kuasailah kami Bapa dengan roh-Mu sendiri, sehingga apa yang nanti akan kami dengar, apa mulut yang kami memuji-Mu ya Bapa, benar-benar berkenan di hati-Mu ya Bapa. Allah Bapa di surga, kiranya Engkau juga memberkati kami, acara kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir, sehingga berjalan dengan lancar sampai akhir. Terima kasih Bapa, kami serahkan pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Beracaralah Bapa. Amin. Sahabat-sahabat terkasih, Tuhan yang mengumpulkan kita di tempat masing-masing untuk bersatu hati. Ia adalah gembala yang baik. Dan kita juga belajar dari Daud yang mengatakan dalam Mazmur 23, Tuhan gembala yang baik. Saat ini kita mau bersatu hati. Kita mau mengidungkan lagu ini. Kita mau mengimani bahwa Tuhan memang gembala yang murah hati. Ia yang akan membimbing kita ke padang yang berumput hijau. Dan ia juga yang akan terus memelihara hidup kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia
membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya,
sebab Engkau besertaku. Benar Tuhan. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Benar Tuhan, aku yakin, kami yakin, berjalan bersama Engkau, Sang Gembala yang baik dan murah hati, kami tidak kekurangan. Karena selalu ada kekuatan baru yang Engkau berikan. Ya Allah, kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami mau menyembah-Mu. Dan biarlah saat ini urapan-Mu turun atas kami semua. Atas diri kami, keluarga kami, dan juga tempat di mana kami berada. Mengalirlah ya kuasa Roh-Mu yang kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah ya Roh Tuhan. Mengalir terus di hidup kami. Mengalir kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu
hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, sembuhkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Ya Rabbana Mayere, ya Rabbana Mayera Bakyana Mayere, oh ya Rabbana Mayera Bakyana Mayere, oh ya Rabbana Mayere. Oh ya Rabbana Mayera Bakyana Mayere,
Oh ya syambar katas manusia mereka asandar katas manusia mereka atas manusia mereka atas oh minasandar katas manusia minasandar katas manusia mereka atas manusia mereka atas karena sandar katas manusia mereka atas manusia mereka oh ini sandar katas manusia mereka atas oh ini sandar katas manusia karena sandar katas manusia mereka atas karena sandar katas manusia Sandara katas manusia sandara katas manusia Ya sarang yang mereka atas manusia mereka atas manusia mereka atas manusia mereka atas oh sandara katas manusia mereka atas manusia mereka atas manusia manusia mereka Abakah halah Kerala orang kahalah hanas Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, pakailah anak-Mu Fenty, jamahlah dia, hati, pikiran, kata-katanya, agar apa yang ia ucapkan adalah sungguh berasal daripada-Mu. Berilah kami telinga seorang murid Tuhan, kami mau mendengarkan-Mu. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki diang, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Ibu serta teman-teman yang terkasih, seminggu yang lalu kita sempat mendengarkan 8 sabda bahagia, di mana dari 8 sabda bahagia itu kita melihat bahwa kita harus mengalami kesakitan, kesedihan, bahkan disingkirkan. Tetapi pada akhirnya nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan di surga. Bacaan Injil pada pagi hari ini mungkin dari kita semua sudah mengetahui bahwa tentang cerita tentang garam dan terang dunia. Garam dan terang dunia ini adalah identitas kita sebagai seorang murid Yesus. Memang bukan hal yang mudah untuk menjadi murid Yesus. Kita mungkin akan dicela, difitnah, disingkirkan, dikucilkan, ataupun ditolak. Tetapi jangan biarkan semua itu menjadikan diri kita menarik dari
dunia atau dari masyarakat di sekitar kita. Kita jangan tenggelam dalam itu semua. Kita jangan menjadi gelap. Kita jangan bersembunyi. Karena ketika kita telah menerima pembaptisan, kita telah menerima Yesus dan Yesus ada di dalam hati kita. Yesus telah menerangi kita. Karena Yesus adalah terang, seperti ada di dalam Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Terang yang sudah diberikan dalam hidup kita jangan pernah kita simpan, tetapi baiknya kita bisa berikan kepada orang, bisa kita tunjukkan kepada orang, tetapi jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu lebay, atau jangan kurang, cukuplah semua dicukupkan. Sebagai ilustrasi misalnya kayak kita di rumah ya, tiba-tiba kita mati lampu. Apa yang kita rasakan? Pasti kita akan panik, kita akan takut. Karena semua gelap, kita nggak bisa melihat. Secara jujur, mungkin dari kita semua yang ada di sini takut akan gelap. Bahkan ketika tidur pun ada yang harus menyalakan lampu, walaupun hanya cuma lampu tidur yang berapa watt. Nah, di sini pasti kita akan segera buru-buru mencari alat penerang ya, entah lilin, entah senter atau apapun. Ketika kita sudah menyalakan lilin tersebut, nggak mungkin kan lilin itu kita taruh di bawah sofa atau kita tutupin pakai ember, tetapi pasti kita akan taruh di atas, entah di mana meja, entah di atas yang orang bisa melihat dan melihat terang itu, dan kita dengan gitu kita udah menjadi berkat karena lilin dapat menyinari, akhirnya rumah kita dapat bersinar terang. Di sini firman Tuhan juga ada di Lukas 11 ayat 33, tidak seorang pun menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Yang kedua adalah garam. Mengapa garam? Yesus mengatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Ada di Matius 5 ayat 13. Kenapa? Berarti Yesus mau memberi rasa kepada dunia yang tawar ini dan memelihara atau menjaga dunia dari kebiasaan buruk atau kekerasan atau bahkan mungkin kehancuran. Karena kita tahu bahwa fungsi garam selain memberi pengaruh pada makanan, garam juga mengawetkan atau memelihara. Seperti kalau kita membuat telur asin, pasti kita kasih garam kan, kita biarkan beberapa saat. Atau dulu ikan, pasti kita mengawetkan ikan kan, mengawetkan ikan dengan garam tersebut. Terus sifat garam selain itu adalah dia cepat membuat haus. Kalau kita makan garam atau kita kasih masakan kita dengan roiko atau masako atau makan bakso pasti kita akan cepat-cepat haus dan kita akan minum. Nah, dengan cara itu kenapa Yesus mau kita menjadi garam? Hendaklah kita dapat membawa orang-orang yang haus akan firman Tuhan. Karena Yesus bersabda dalam Yohanes bahwa Yesus adalah air hidup. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaiknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Bagaimana caranya? Caranya yaitu kita dengan membaca firman Tuhan, karena di dalam firman Tuhan itu adalah suara Tuhan sendiri yang berbicara. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk memberontak, Tuhan tidak mengajarkan kita untuk dendam, pemarah, emosi, ataupun ketika orang lain menyakiti kita, kita balas menyakiti. Tidak. Yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah kasih. Tuhan tidak mau ketika kita mengikuti Yesus, cara perilaku kita tidak seperti Dia. Karena Tuhan mau kita terus bertumbuh, Tuhan mau kita terus berkembang, Tuhan mau kita memberikan rasa kedamaian kepada orang-orang di sekitar kita, kepada masyarakat. Karena ketika kita tidak berguna, ketika kita tidak memberikan rasa nyaman, rasa damai, atau menjadi hambar, kita akan dikucilkan oleh masyarakat, kita akan dianggap sampah oleh masyarakat, kita akan melihat, oh orang Kristiani seperti itu.
Kita tidak mau seperti itu. Karena firman Tuhan berkata di Markus 9, dia bilang, kalau garam kamu menjadi hambar, dengan apa kamu akan diasinkan? Oleh karena itu, hendaknya kita selalu menjadi garam dan selalu hidup damai bagi sesama. Di samping itu, kita juga harus memberikan ketenangan dan kedamaian di sekitar kita. Ketika ada huru-hara atau ada perselisihan teman kita, kita jangan sampai memprovokasi atau menjadi mereka membuat ribut. Tetapi yang kita lakukan sebisa mungkin kita membuat damai, menjadi kedamaian, membuat orang melihat, oh benar ya bahwa murid Yesus itu benar-benar merasakan nyaman dan damai di dekat kita. Mungkin di sini teman-teman ada yang udah baca bacaan pertama. Nabi Yesaya berkata, kebenaran akan menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan akan menjadi barisan belakangmu. Oleh karena itu, hendaknya garam dan terang tidak hanya bermanfaat bagi pribadi kita, tetapi juga bagi orang lain. Itulah syarat mutlak bagi kita pengikut Kristus, sebab menjadi garam dan terang dunia merupakan suatu tugas Allah yang harus kita taburkan dan pancarkan kepada banyak orang. Di sini saya mau kasih contoh sedikit. Kita bisa lihat Civila dan Pak Paulus. Mungkin Civila dan Pak Paulus dulu bukan siapa-siapa. Mungkin orang tidak mengenal mereka. Orang yang mengenal Civila dan Pak Paulus mungkin hanyalah orang-orang pengusaha-pengusaha sukses ya, karena Pak Paulus dan Civila punya usaha yang cukup sukses. Tapi sampai saat ini mungkin mereka berdua tidak pernah menyangka bahwa mereka mempunyai suatu komunitas kemurnian hati. Mereka mempunyai terang dengan suatu retret dari retret RPH 1, 2, 3 dan akhirnya nanti mau RPH 15 ya kalau nggak salah. Banyak pengikut, banyak anak-anak Tuhan yang rindu akan firman Tuhan, yang amazed dengan apa yang Civila atau Pak Paulus alami dan mereka tidak menyimpan sendiri. Civila Pak Paulus sharingkan apa yang mereka alami. Dan lihat teman-teman sekarang banyak sekali komunitas KPH sudah berkembang, ada sate, ada komsel setiap Jumat, ada PH Kit, bahkan anak-anak kita, cucu-cucu kita udah belajar untuk membaca firman Tuhan. Ada PH Team yang kita lihat sekarang adalah dunia semakin kejam dengan sasarannya adalah anak-anak remaja yang semakin bertumbuh dan berkembang, entah dengan narkoba, free sex, atau apapun lah ya, ngelawan orang tua. Apalagi sekarang internet itu teknologi semakin tinggi. Terang itulah yang diinginkan Bapa buat kita. Mungkin saat ini Civila Pak Paulus merasakan me time-nya hilang, waktu dengan keluarga hilang. Tetapi Bapa di surga tersenyum, oh ternyata mereka benar-benar mengikuti teladanku. Ternyata banyak orang-orang yang lewat Civila dan Pak Paulus semakin mengenal Tuhan. Bapak dan Ibu mungkin yang ke gereja di KTJ, mungkin dulu-dulu RPH ya, bagi kita yang udah ngalamin nggak pernah ngeliat foto Civila sama Pak Paulus ya, tetapi sekarang wah luar biasa. Ada standing banner di KTJ yang orang bisa ngeliat, oh ini Civila ya, oh ini Pak Paulus ya. Dan mereka kan semakin merasa tertarik, merasa tertantang, dan mereka pengen ikut RPH itu apa sih gitu. Sama mengakhiri renungan saya, sama seperti garam tidak memiliki pilihan selain menjadi penyedap rasa, menjadi pengawet makanan. Demikianlah kita orang percaya tidak ada pilihan lain selain membawa Injil kepada orang-orang yang telah bersahabat dengan kita, untuk membawa mereka kepada kehidupan yang kekal, yang menyenangkan dan penuh sukacita. Jadi, garam juga berbicara tentang ketaatan kepada perintah Tuhan. Sudahkah kita menjadi cita rasa dan sumber cahaya bagi sesama? Saya mau persembahkan satu lagu untuk kita semua, karena kita murid-murid Tuhan dan kita dapat menjadi terang dan garam dunia. Tuhan ini aku, pakailah hidupku, ajarku mengikuti jejakmu dalam setiap jalanku. Jadikanku saksimu, garam dan terangmu, melalui tutur kata dan perbuatanku, segenap hidupku
Harumkan namamu, memancarkan kasih-Mu di setiap langkahku. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Baik sahabat terkasih, kita mau tutup saat teduh pagi hari ini, kita mau satukan hati. Terima kasih ya Bapa, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau yang kembali memenuhi tabung minyak kami, agar supaya roh kami terus bernyala-nyala di dalam Engkau. Terima kasih untuk urapan baru yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih untuk aliran air hidup yang terus memenuhi setiap kami. Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan setiap kami berjalan seorang diri. Terima kasih ya Bapak. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk kekuatan baru yang terus Kau berikan bagi setiap kami. Kau yang terus menguatkan setiap kami. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Ajar kami Tuhan, agar supaya kami senantiasa menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Pakai setiap kami Bapa menjadi rekan sekerja-Mu. Layakkan setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami pagi hari ini juga mau bersatu hati Bapa, berdoa untuk rencana retret Pak Paulus dan Bu Vila ke Rowoseno untuk dilaksanakan besok sampai minggu yang akan datang. Bapa yang penuh kasih, Engkau yang utus para malaikat kudus-Mu Tuhan, menjagai setiap perjalanan mereka, setiap aktivitas yang akan mereka lakukan Tuhan. Biar setiap mereka menimba air hidup lebih banyak lagi yang berasal daripada-Mu. Agar supaya mereka semakin dipenuhi dengan kuasa kasih-Mu. Dan kuasa kasih-Mu itu terimpartasi bagi para peserta retret, juga buat setiap kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk hati yang senantiasa Kau berikan rindu bagi setiap mereka. Pakai Tuhan lebih lagi Pak Paulus dan Bu Vila menjadi rekan sekerja-Mu. Rencana retret ini Tuhan semua ada di dalam tangan kasih-Mu. Sertai juga keluarga yang akan ditinggalkan di rumah Tuhan. Perlindungan yang sama Tuhan. Rapat dan teguh semua berasal daripada-Mu. Para malaikat kudus-Mu berkemah di sekitar mereka. Menjagai, melindungi mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk semua yang Kau perbuat di dalam hidup kami. Terima kasih Engkau yang senantiasa memandang setiap kami berharga, melindungi kami dan menguatkan setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami mau bawa terus kekuatan itu sepanjang hari ini. Terima kasih untuk damai sukacita yang Kau taruh di dalam setiap hati kami. Agar supaya boleh kami bagikan kepada semua orang yang kami temui pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kami mau tutup doa ini dengan doa KPH dan saat teduh pagi hari ini. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, kita mau bersiap untuk foto bersama. Silakan. Kita foto sebentar ya. Layar pertama, 1, 2, 3. Layar kedua, 1, 2, 3.
Terima kasih, selamat pagi, Tuhan berkati. Terima kasih semua. Terima kasih.